Aduh, cik lai pepatah nan kontroversial mak datuk. Bahkan ambo nilai sebagai pelecehan martabat. Aduh. Yaitu pepatah nan mengatakan orang sumando bak abu dia tetungguan. Artinya fungsi suami nan tidak mutlak sebagai kepala rumah tangga guyah dan rapuh. Itu kan satu bentuk pengkhianatan dan mungkin penghinaan kepada laki-laki. Nah, tolong supaya mamak jalekan. Ya, memang itulah menurut tatanan perbisanan di Minangkabau. Masya Allah. Baik itu rendahnya pandangan adat kepada seorang suami dan dianggap hanya sebagai mesin cetak manusia. Tunggu dulu menghujat adat kenakan. Makna dari ungkapan itu adalah sehubungan dengan kedudukannya dan tak punya wewenang di atas pusaka istrinya. Adapun orang Sumando itu datangnya dari suku lain. Sebagai suami, beliau berfungsi penuh di rumah tangganya. Biasa secara lahiriah maupun batiniah, tapi tidak dalam urusan sako dan pusako istrinya. Tapi dilihat kepada lafaz pepatah kok mak, jale-jale meremehkan martabatnya sebagai pimpinan satu keluarga. Kan sejak tadi mamak katakan bahwa memahamkan satu pepatah haruslah melihat kepada konteks dan permasalahannya. Seorang yang ditugaskan menjadi guru tidak punya hak dan wewenang dalam urusan manajemen sekolah. Begitu kan Irma? Apapun alasannya, adat Minangkabau lah berbuat zalim mak. Kini mari kita tanya Bang Halil. Ya, boleh. Apa angku guru merasa dilecehkan selama kawin ke suku Pitopang ni Pekumbuah? Alhamdulillah tuh, kamu selamat. Tak ada keluhan selama menyumando ke tanah Minang. Malah ambo dikecekkan orang menjadi sumando ni mama. Lai terang tu pia. Karena angku guru tahu juara teh-bateh uku aja jangko sebagai suami orang. Nan karajo di kakoknya kewajiban ditunaikan, namun tidak latah mengaku urusan mama rumah. Itulah ciri-ciri sumando tauladan. Bingung ambo jadinya. Mah ada bingung-bingung. Tadi mamak katakan kalau tugas-tugas orang Sumando itu hanya sebagai urusan keluarga, bukan urusan pusako. Iya. Kemudian bisa pula menjadi niat mamak. Paanan sebenarnya kok. Sumando nenek mama itu hanya istilah dalam penilaian kepribadiannya. Mungkaswinya ialah Sumando idola. Di samping jenis lain yang disebut Sumando kacamiang, Sumando langa hijau, Sumando rapi buruak. Kan itu yaitu kalimat lain untuk mengatakan Sumando cilako. Artinya diharuskan Sumando itu berfungsi ganda. Wajib. Sabateh tugas-tugas yang dilimpahkan mama rumah. Beliau hanya pelaksana bukan pengambil kebijakan. Bisa dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan dan timbul di rumah kadak. Oh, jadi bukannya hak penuh menggantikan tugas-tugas datuk penghulu? Bukan. Itu namanya overacting, pantang itu. Beliau bisa mengambil peran dalam masalah harta pusako tinggi, pagang gadai. Buliah, sabateh memberikan saran dan pendapat. Itu pun kalau diminta. Ba'a kalau memujuk istrinya supaya menggadai. Itulah contoh Sumando cilako tadi. Ba'a kok dikatakan cilako? Apa tidak bu? Lah disubsidi memanfaatkan pusaka orang, kini nak merancah lah selalu aso. Dia hati bahkan nak jantung. Kan itu artinya tuh. Ambo sering diberi amanah menyelesaikan tugas-tugas adat di rumah gadang atau dilibatkan dalam masalah keluarga besar, bahkan dalam kegiatan masyarakat kampung dan negara. Allah jaleh bana tu kemana kan? Allah mak. Bahwa orang Semando itu dihormati asalkan tahu jo posisi dan dikaitkan adat. Apa agati masih akan menghujat adat Minangkabau. Nah, Iya mak datuk paham ambok ini. apa ya? Masih ada juga pepatah non kontroversial. Banyak nan lain mak. Tapi ambo ingin tahu kok mak. Apa itu pepatah? Pepatah artinya untuk mematahkan kecek orang. Betul tuh? Gue jawabnya. Adapun pepatah itu biasa diiringi kata petitih nan mengandung pengertian samo. Pepatah berasal dari kata tatah dan petitih dari kata titih. Menurut logat Minang, tatah artinya tuntun, papah atau pandu. Lazim dikatakan orang menatah anak, maja anak berjalan. Kalau patitih?
Awal katanya titih menyubarang. Patiti adalah sarana untuk menyampaikan orang ke subarang, yaitu jambatan atau titi. Maka papatah atau patiti artinya ungkapan untuk membantu menyampaikan tujuan orang yang mengecek. Mama mengatakan membantu menyampaikan tujuan kecek. Iya. Tapi nyatanya malah mempersulit orang menangkap maksud pembicara. Tolong Mama jalekan, Mak. Memang sulit bagi orang di luar Minang. Kami anak Minang pun mengalami kesulitan. Dek kalian alun menjadi orang Minang. Hah? Makanya berusahalah menjadi manusia Minangkabau seutuhnya. Paham jo seluk beluk budaya nan unik dan rumit. Kalau pepatah nan berkias, pengertiannya bisa diraba-raba. Tapi berhadapan dengan kalimat dan melawan logika, kok rumit, kok ha? Contohnya, Duduk suram basampi-sampi, duduk basamo belapang-lapang. lapang-lapang. Nah itu kan tak masuk akal, tak balik pasang tuh. Memaknai tabaliak pasang itulah bukti kearifan orang Minang. Seharusnya pepatah itu disusun dalam kalimat simpel dan mudah dimengerti dan komunikatif. Kalau disusun dalam kalimat sederhana bukan pepatah lain namanya. Justru dalam kalimat terselubung itulah seninya komunikasi ala Minang. Seni itu indah. Tapi tak ada keindahan dalam pepatah. Malah menyesatkan. Kenikmatan tertinggi bagi seorang pemburu ialah di saat buruan liarnya dapat dilumpuhkan. Maka buru dan kajalah pengertian dalam semak belukarnya sastra Minang. Itu bak mencari jejak dalam air tuh hampir mustahil. Kalaulah bisa mengumpamakan pepatah itu sebagai ayat-ayatnya adat, maka hendaklah diterjemahkan dulu, kemudian baru ditafsirkan. Selanjutnya dibanding dengan kaidah-kaidah lain, di situ baru basuh hakikat kebenarannya. Itulah kiat dalam memaknai satu pepatah. Mak Datua, Ya. sepanjang pengalaman kami, banyak persimpangan makna dari setiap pepatah, bahkan bertentangan satu dengan yang lain. Memang beragam hasil penalaran orang, sesuai dengan sudut pandang, nilai, dan takaran yang dipakainya. Namun, iko bisa disederhanakan dengan mengetahui pengelompokan pepatah itu sendiri. Yo, katakanlah rumus-rumusnya. Apa nana tuh masuk? Ada 3 kategori jenis pepatah, yaitu pepatah nantasure, pepatah nantasire, dan pepatah nantasurwa. Kalau nantasure cukup dengan mendengar lafaz saja, lajaleh rujuk kasihnya. Contohnya, Mak? Umpamu malu bertanya sasik di jalan, tidak perlu terjemahkan itu. Apa itu juga pepatah inge sebelum kanai kulime sebelum nabi, atau nak tahu rajin bertanya nak pandai sungguh baraja usang-usang dibarui lapuk-lapuk dikajangi lama diawak ketujuh dia orang dan lain sebagainya. Itulah jaleh tuh. Nah, kalau nantasire, Mak? Nantasire, sire itu berasal dari bahasa Arab, terisyarat. Sifatnya terselubung, remang-remang, kabu atau suruh. Ada juga yang mengatakan kata bersayap nan bisa kemari hingga karena materi pembicaraan. Umpamanya, Umpamanya, sediakan payung sebelum hujan. Bisa diartikan kumpulkan dana sebelum berale. Nah, itu kesik itu. iya. Atau basera.